Halo, selamat berjumpa dengan Iin Handayani. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Kali ini saya akan berbagi tentang tips-tips atau kiat-kiat agar tetap percaya diri dan sukses dalam sidang skripsi. Sebagai langkah awal yang perlu diketahui adalah skripsinya harus di-ACC dulu oleh dosen pembimbing. Jadi kalau skripsinya sudah di-ACC, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri adik-adik mahasiswa. Nah, setelah itu, kalau sudah tahu jadwal ujiannya kapan, buatlah rencana. Oke, bisa dengan buku harian, berapa hari sebelum ujian dilakukan. Kemudian juga membuat ringkasan-ringkasan kecil yang kira-kira itu akan diperlukan saat ujian nanti. Gitu ya. Nah, dalam langkah awalnya yang penting adalah adik-adik harus mempersiapkan presentasi. Nah, itu semua tergantung kampus di mana adik-adik mahasiswa kuliah. Kalau di sini, di tempat saya, itu mahasiswa harus mempersiapkan presentasinya sekitar 15 sampai 20 menit saja. Itu mencakup semuanya dari mulai judul, kemudian sampai kesimpulan. Semuanya, termasuk tentang biodata singkat juga. Nah, untuk itu, persiapannya harus efisien. Nah, presentasi biasanya dalam bentuk PowerPoint. Dan PowerPoint tersebut merupakan ringkasan dari skripsi tersebut. Ya, jadi buatlah misalnya judulnya yang sesuai dengan skripsinya tentu saja. Kemudian latar belakang penelitian itu mungkin cukup satu paragraf saja atau kalau pakai bullet point ya yang penting-penting saja. Kemudian nanti kalian yang akan membicarakannya secara lengkap saat presentasi. Kemudian tujuan penelitiannya apa, kemudian juga literatur review atau studi pustakanya. Tidak perlu banyak-banyak dan tidak perlu bertele-tele. Yang ringkas-ringkas saja. Misalnya akan menceritakan hasil penelitian menurut Sanusi 2018 hasil penelitian di daerah Bogor menunjukkan bahwa ringkas 1 kalimat 2 kalimat saja, oke? Dan mungkin studi pustakanya cukup 3 atau 2 saja. Nah, yang penting adalah konsentrasi untuk menyampaikan hasil penelitian kalian dalam bentuk grafik, gambar, maksud saya foto, atau mungkin video kecil, mungkin hanya setengah menit misalnya, kalau perlu. Jadi, jangan terlalu banyak mencantumkan angka-angka di presentasi tersebut. Oke, karena picture atau graph itu talk more than words. Oke, jadi buatlah resultnya itu semenarik mungkin. Sehingga para pembimbing, para penguji terkesan dengan penelitian kalian, oke, atau hasil penelitian kalian. Juga masukkan diskusinya yang menarik. Oleh karena itu, nanti akan saya jelaskan latihan yang harus dilakukan. Setelah itu, kesimpulan harus dibuat sesingkat mungkin. Ya, jadi kesimpulan itu selalu mengacu pada objektif atau tujuan penelitian. Jadi kesimpulannya itu harus singkat, padat, menarik. Sebagai contoh, ya, 1 kalimat saja misalnya tentang variabel 1. Kemudian 1 kalimat lagi variabel yang lain. Dan jangan hanya bilang meningkat, menurun, tinggi, rendah. No, cantumkan angkanya. Jadi misalnya, kalian penelitian tentang pengaruh pemberian pupuk nitrogen
terhadap pertumbuhan tomat. Nah, cantumkan di kesimpulan itu misalnya hasil tomat tertinggi dicapai pada dosis nitrogen sekian kilogram per hektar dengan hasil sekian gitu ya. Jadi pakai angkanya, nilai kuantitatifnya. Ingat, seperti juga halnya kalau misalnya nih ya, saya bertanya pada kalian, berapa sih tinggi badanmu? Kemudian kalian akan menjawab sekian sentimeter. Bukan bilang, saya kayaknya tinggi ya Bu. Oh, saya kayaknya nggak terlalu tinggi. Tidak ya. Jadi berikan nilai kuantitatif. Nah, oke. Kemudian kalau sudah persiapan presentasi itu selesai, ya, karena kan belum ada yang ngoreksi ya waktu itu. Nah, masuk ke step yaitu latihan. Latihan presentasi. Nah, bagaimana latihannya? Pertama, latihan sendiri dulu di depan kaca. Jadi untuk melihat apakah ekspresi kalian itu sudah cukup entusiastik, tidak monoton, tidak lemas gitu ya. Jadi harus latihan di depan kaca sendiri, kunci kamarnya, kemudian latihan sendiri. Oke, kemudian cek waktunya. Oke, cek waktunya. Jadi jangan sampai lebih dari waktu yang ditentukan, jangan sampai molor-molor. Kalau lebih awal, sekitar mungkin 3 menit sebelum waktunya atau 5 menit, nggak apa-apa, tapi jangan lebih, oke? Karena kita harus menghargai dosen-dosen pembimbing dan penguji, mereka orang-orang sibuk, ya? Oke. Nah, latihannya selain sendiri, latihanlah di depan teman-teman, oke? Teman-teman itu bisa kakak kelas, bisa adik kelas, bisa teman-teman yang bukan jurusannya, oke? Karena lebih baik kalau yang mendengar itu orang yang belum pernah mendengar presentasi kalian. Jadi masih fresh pikirannya sehingga bisa bertanya dengan baik. Jadi pertanyaannya itu betul-betul murni karena memang mereka tidak tahu gitu. Itu kalau bisa ditemukan ya. Atau minta latihan pada dosen pembimbing kalau punya waktu. Nah, kalau dosen pembimbingnya itu punya banyak bimbingan, nah itu bisa digabung gitu. Jadi latihannya bisa bersama, jadi efisien sekali. Jadi misalnya dosennya punya waktu hanya 1 jam, kemudian ada 4 mahasiswa bimbingan. Nah, semuanya latihan satu-satu, misalnya 15 menit, 15 menit, 15 menit, begitu. Jadi 60 menit gitu. Jadi tergantung situasi, tapi harus latihan. Nggak apa-apa juga latihan di depan orang tua. Oke, di depan ayah, di depan ibu, di depan ponakan-ponakan. Nah, itu yang penting latihan, tapi jangan terlalu overdose. Jangan kebanyakan. Karena saya takut nanti suaranya habis ketika hari H. Oke? Jadi, selama masa latihan itu jaga-jaga tenggorokannya, minum air jeruk atau itu apa namanya makan permen yang pedas-pedas ininya permen jahe atau apa jadi untuk biar tenggorokannya itu tetap segar terus kemudian selalu cukup tidur ya nah kemudian juga nah menjelang sidang nih ya menjelang sidang malamnya itu harus dipersiapkan ini jadi tadi kan sudah buat PowerPoint ya nah PowerPoint-nya itu di print siapa tahu ketika ujian listriknya mati atau internetnya nggak kerja misalnya atau apa saja harus punya backup plan atau plan B oke jadi di print oke kemudian di print masukkan ke map supaya rapi organize kemudian kirim PowerPoint presentationnya itu ke email kalian sendiri sehingga nanti kalau misalnya USB misalnya bawa USB nggak kerja, nah masih bisa punya presentasi. Kemudian kalau memang mau presentasi pakai laptop sendiri, ya laptopnya dibawa, masukkan ke tas laptop. Kemudian ingat selalu membawa notes, oke, membawa buku notes, oke. Jadi dan pulpen atau pensil, karena nanti kalau pas acara sidang itu dosen-dosen kan bertanya. Nah, bertanya itu kadang-kadang kan
Wah, pertanyaannya itu banyak sekali. Supaya tidak bingung dan supaya tetap organize, itu kalian menulis. Misalnya, Profesor A, pertanyaannya apa di list gitu. Ya, jadi itu harus disiapkan, masukkan ke tas, kemudian pakaian yang akan dipakai besok harinya juga disiapkan semuanya, dan tidur lebih awal, atau setidak-tidaknya 8 jam tidur. Karena apa? Karena kalau kurang tidur, besoknya tidak fresh. Kalau tidak fresh, walaupun kalian sudah tahu apa-apa semuanya related to skripsi, tapi kemungkinan akan mudah lupa karena lemes, karena kurang tidur. Oke, jadi tidur yang nyenyak, kemudian besok paginya ketika mau berangkat, nah siap-siap pakai baju yang rapi, kemudian juga make sure wangi, ya tidak terlalu wangi, tapi juga make sure that semuanya segar semuanya. Kemudian juga jangan lupa sebelum berangkat itu berdoa, meditasi sebentar, mungkin mengatakan afirmasi atau kata-kata positif, insya Allah saya bisa. Ya Allah, lancarkanlah sidang saya ini. Nah, begitu. Jadi, kalau sudah siap semuanya, berangkat ke kampus. Nah, sampai di kampus, ketika acara pembukaan ya, Anda dipersilahkan masuk ke ruang sidang, itu Anda tersenyum. Ya, kalian tersenyum, tapi tidak kebanyakan senyum, tapi juga tidak pelit-pelit senyum. Jadi yang cukup saja senyum sambil menenangkan diri dan duduknya tegak gitu, jangan melentek atau cemberut. Senyum, kemudian diam sebentar sampai dosen penguji atau pembimbing memperkenalkan, kemudian mempersilahkan kalian untuk mempresentasikan skripsinya tersebut. Oke, nah setelah presentasi tersebut selesai, kalau misalnya kalian masih deg-degan karena aduh ini mau ada pertanyaan tentang skripsiku, nervous, bisa minta izin mau ke kamar mandi dulu sebentar. Sampai di kamar mandi, ya, basuh basuh mukanya sedikit, kemudian ambil nafas dalam-dalam, kemudian berdoa, kemudian jalan keluar kamar mandi dan masuk ke ruang sidang lagi. Nah, kemudian biasanya para penguji, pembimbing akan mempersilahkan Anda untuk duduk. Nah, kalau sudah duduk, akan ada pertanyaan. Nah, itu gunanya notes di situ, ya, gunanya pulpen atau pensil di situ. Jadi, ketika para dosen penguji bertanya, itu kalian harus mencatat. Ringkasannya saja, supaya kalian nggak lupa, juga terorganisir. Kemudian ada triknya, kalau misalnya, aduh kok pertanyaan susah banget ya. Nah, itu kalian untuk bisa supaya punya waktu untuk berpikir, kalian membaca pertanyaannya. Misalnya gini, oh, Profesor X, saya akan mengulang pertanyaannya. Apakah betul pertanyaannya seperti ini? Kemudian kalian membaca, jadi kan punya waktu untuk berpikir. Nah, nanti Profesor X akan bilang, oh iya betul itu pertanyaan saya. Nah, baru diungkapkan jawabannya apa. Dan jangan takut, kalau memang kalian tidak tahu jawabannya, misalnya, ya kayaknya ya ingat-ingat sedikit atau lupa-lupa sedikit, jadi nggak seret gitu, minta izin. Jangan sungkan-sungkan minta izin, misalnya, Bapak, Ibu, maaf, bolehkah saya melihat catatan saya sebentar? Saya itu lupa-lupa ingat tentang pertanyaan Bapak tadi, tapi saya punya catatannya. Jadi makanya notes itu jangan lupa. Jadi dilihat, kemudian oh ingat. Nah, dikatakan. Kalau tetap tidak mengerti, ya bilang, mohon maaf, saya belum tahu jawabannya, tapi nanti kalau saya tahu misalnya setelah ujian saya akan memberikan pada Bapak atau Ibu. Nah, biasanya juga
dosen pembimbing itu akan memberikan clue sedikit. Jadi bukan memberikan jawabannya, tetapi memberikan kata kunci yang bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan dari profesor yang lain tadi atau dari dosen penguji yang lain. Jadi sebetulnya dosen pembimbing itu selalu ingin membantu di belakang layar, dalam artian membantu dari segi positif ya, membantu agar kalian itu bisa menjalankan sidang dengan baik, gitu. Nah, setelah selesai pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada para penguji, juga dosen pembimbing atas saran-sarannya, dan juga mengucapkan saran-saran tersebut akan saya taruh di skripsi saya, dan kemudian jangan lupa membuat janji untuk memberikan hasil koreksian skripsinya tadi. Ya, jadi itu yang paling penting untuk diketahui agar kalian tetap percaya diri dan juga sukses dalam menjalankan sidang skripsi. Oke, adik-adik mahasiswa, selamat berjuang, tetap semangat, dan kalau tips ini berguna dan bisa dipakai oleh adik-adik mahasiswa, silahkan komen di sini ya. Oke, selamat melakukan aktivitas dimanapun berada. Bye.